Kemarin kita sudah mempelajari tentang kondisi Madinah sebelum Islam, substansi dan strategi dakwah periode Madinah, dilanjutkan dengan peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Madinah yang sudah kita bahas tentang piagam Madinah. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy dan perjanjian Hudaybiyah. Selama berdakwah, Rasulullah SAW belum pernah memaksa, apalagi memerangi seseorang untuk memeluk Islam. Ajakan tersebut hanya sebatas menyampaikan kabar gembira maupun memberi peringatan. Untuk itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menurunkan ayat-ayat yang memberikan semangat kepada Rasulullah SAW. Hingga 2 tahun di Madinah, turunlah wahyu tentang diperbolehkannya berperang. Seperti Quran Surat Al-Hajj ayat 39-40 dan Al-Baqarah ayat 190. Rasulullah SAW hanya terbatas memerangi orang-orang Quraisy saja. Tidak semua bangsa Arab, akan tetapi tatkala mereka bahu-membahu bersama orang-orang musyrik Arab untuk memerangi orang-orang Muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk memerangi orang-orang musyrik secara keseluruhan. Dengan demikian, jihad bersifat umum, yaitu diadakannya untuk melawan orang-orang yang tidak memiliki kitab suci dan atau orang-orang watsani atau orang yang menyembah berhala. Setelah turunnya wahyu diperbolehkannya umat Islam berperang dalam rangka mempertahankan diri, umat Islam tidak lagi bersifat pasif dan mengalah terhadap tindakan semena-mena kaum kafir. Dalam sejarah ada 2 sebutan untuk perang pada masa Rasulullah SAW. Yang pertama, Ghazwah, yaitu peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW terjadi sebanyak 27 kali, dan yang kedua, Sariyah, untuk peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW yang terjadi sebanyak 47 kali. Terdapat 3 peristiwa penting sebagai respon Rasulullah SAW umat Muslim terhadap kaum kafir Quraisy. Yang pertama, peristiwa Badar. Peristiwa Badar adalah perang pertama kali dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun 2 Hijriah atau tahun 625 Masehi di Lembah Badar. Pasukan muslimin kala itu berjumlah 313 orang dengan kaum kafir Quraisy berjumlah 1000 orang. Dalam peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong umat muslim dengan menurunkan sebuah hujan. Hujan ini bagi kaum musyrikin terasa sangat lebat sehingga mencegah mereka untuk maju. Sementara bagi kaum muslimin, hujan ini terasa bagaikan gerimis yang dapat mensucikan mereka, menghilangkan gangguan syaitan dari diri mereka, mudah untuk menampaki bumi, mengeraskan pepasiran, memantapkan langkah, menyiapkan posisi, dan memantapkan hati. Dalam peperangan Badar ini, umat Islam memperoleh kemenangan. Kekalahan dalam perang Badar membuat kaum kafir Quraisy berusaha untuk menghimpun kekuatan. Genap 1 tahun dari peristiwa perang Badar, berangkatlah kaum kafir Quraisy menuju Madinah. Pasukan kafir Quraisy Mekah berhenti di dekat Gunung Uhud di sebuah tempat bernama Ainun di tanah tandus utara Madinah di samping Gunung Uhud. Rasulullah SAW beserta pasukan muslimin Madinah keluar dari kota Madinah tepat di sebuah tempat bernama Syaud. Beliau melaksanakan sholat subuh. Pada waktu itu, Rasulullah SAW sudah sangat dekat dengan musuh. Disinilah Abdullah bin Ubay beserta 300 pasukan membelot dan kembali ke Madinah. Rasulullah SAW sangat yakin dengan pertolongan Allah. Beliau tidak gentar sedikit pun ketika jumlah pasukannya berkurang. Disinilah Allah menurunkan bantuan dengan memberikan keyakinan kepada pasukan yang masih setia dengan Rasulullah SAW. Perang Uhud telah menorehkan kesedihan dalam hati Rasulullah SAW karena paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib
wafat di tangan Wahsy bin Harb yang merupakan suruhan Hindun, istri Abu Sufyan. Ketika kaum muslimin sudah mendapatkan kemenangan, tiba-tiba pasukan muslimin yang berada di Bukit Uhud tergiur harta rampasan perang atau ghanimah. Sehingga pasukan pemanah itu menuruni Bukit Uhud dan akhirnya berhasil diserang balik oleh kaum kafir Quraisy. Perintah Rasulullah SAW untuk tidak meninggalkan Bukit Uhud tidak lagi dihiraukan. Akibatnya, kaum muslimin mengalami kekalahan. Di sini, kita bisa lihat bahwasannya ketaatan kepada seorang pemimpin sangat diutamakan demi tercapainya tujuan bersama. Peristiwa Ahzab atau Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah di sekitar kota Madinah bagian utara. Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat tentang strategi dan taktik yang digunakan. Salah seorang sahabat bernama Salman Al-Farisi berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dulu ketika kami di Persia, apabila kami dikepung musuh, maka kami membuat parit di sekitarnya." Ternyata saran yang disampaikan oleh Salman Al-Farisi ini merupakan strategi yang jitu dan belum pernah dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya. Maka bersegeralah Rasulullah SAW melaksanakan rencana tersebut. Peristiwa ini menandakan keluhuran budi Rasulullah SAW yang mau menerima usulan dari orang lain dan ketaatan dari para sahabat terhadap apa yang diperintahkan oleh seorang pemimpin. Rasulullah SAW ikut serta dalam penggalian parit seraya terus memompakan semangat kepada mereka. Keadaan yang serba kekurangan dan kelaparan tidak melemahkan semangat mereka. Dalam keadaan seperti ini, banyak sekali muncul tanda-tanda kenabian dalam diri Rasulullah SAW. Satu di antaranya, ketika seorang sahabat bernama Jabir bin Abdullah melihat Rasulullah SAW dalam keadaan lapar, beliau secara diam-diam mengundang Rasulullah SAW untuk menikmati hidangan di rumahnya dengan beberapa orang sahabat saja. Jabir melakukan secara diam-diam karena khawatir keadaan yang dihidangkan tidak mencukupi jika mengundang secara terbuka. Namun Rasulullah SAW memanggil seluruh penggali parit yang jumlahnya mencapai 1.000 orang. Mereka makan sepuasnya hingga kenyang, dan anehnya masih tersisa sepanci daging dalam keadaan tertutup seperti belum dimakan. Demikian juga dengan hidangan yang lainnya. Roti dan kurma masih utuh, bahkan sampai kurma itu berjatuhan dari ujung baju mereka ketika mereka mengambil untuk bekal. Kaum muslimin meneruskan penggalian parit itu sepanjang hari dan pulang ke rumah masing-masing pada sore harinya. Sehingga penggalian parit dapat selesai sesuai dengan yang direncanakan. Ketika kaum kafir Quraisy akan menyerang kaum muslimin dan memasuki kota Madinah, mereka terhalang oleh parit-parit itu. Akhirnya kaum kafir Quraisy hanya bisa mengelilingi parit sambil mencari titik lemah untuk dijadikan pintu masuk ke Madinah. Selama beberapa hari kaum kafir Quraisy mengepung kota Madinah, hingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya dengan turunnya hujan badai yang memporak-porandakan perkemahan kaum kafir Quraisy. Demikianlah pada akhirnya kaum muslimin mengalami kemenangan pada peristiwa Perang Ahzab. Rasulullah SAW dan kaum muslimin sudah merindukan untuk menunaikan ibadah haji. Pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah SAW dan kaum muslimin berangkat ke Mekah. Jumlah mereka sebanyak 1.000 orang. Untuk menghilangkan praduga buruk dari kaum kafir Quraisy, umat Islam berpakaian ihram dan menuntun ternak untuk disembelih pada hari tasyrik di Mina. Untuk sekedar menjaga diri, mereka membawa pedang yang disarungkan. Ketika sampai di suatu tempat yang bernama Hudaybiyah, Rasulullah SAW berhenti. Beliau mengutus Utsman bin Affan untuk menjelaskan kepada kaum kafir Quraisy tujuan kaum muslimin ke Mekah, yaitu
untuk beribadah haji dan menengok saudara-saudaranya. Setelah Utsman kembali dan menyampaikan bahwasanya sudah berhasil memberi penjelasan kepada kaum kafir Quraisy, tidak lama kemudian utusan kaum kafir Quraisy bernama Suhail bin Amr datang. Dalam pertemuan ini disepakati perjanjian antara kaum kafir Quraisy dan kaum muslimin. Perjanjian ini disebut Perjanjian Hudaybiyah. Adapun isinya sebagai berikut. Umat Islam tidak boleh menjalankan ibadah haji atau umroh pada tahun ini dan baru diperbolehkan tahun depan, dan tidak boleh berada di Mekah lebih dari 3 hari. Keduanya tidak saling menyerang selama 10 tahun. Orang Islam yang lari ke Mekah atau murtad diperbolehkan, sedangkan orang kafir Quraisy Mekah yang lari ke Madinah masuk Islam harus ditolak. Suku Arab yang lain bebas memilih bergabung dengan Rasulullah ke Madinah atau mengikuti kaum kafir Quraisy ke Mekah. Nampaknya jika kita lihat dari isi perjanjian ini sangat merugikan kaum muslimin, tetapi hikmahnya sangat besar. Masa 10 tahun dapat dimanfaatkan untuk berdakwah secara bebas tanpa khawatir ada gangguan dari kaum kafir Quraisy. Hijrah berarti berpindahnya seseorang dari suatu tempat yang tidak kondusif ke tempat yang lebih kondusif. Hijrah yang dilakukan Rasulullah dari Mekah ke Madinah menjadikan Islam lebih berkembang. Hendaknya selalu sabar dan berpikir jernih dalam menghadapi segala keadaan. Rasulullah SAW adalah suri tauladan bagi pengikutnya. Beliau selalu menunjukkan sikap toleransi, cinta damai, melindungi kaum yang lemah, murah hati, dan rela berkorban. Kehidupan masyarakat Madinah yang sangat plural menjadikan mereka memiliki toleransi yang tinggi terhadap kehidupan keberagamaannya.